Kan kita sudah membahas tentang solusi bagaimana tips-tipsnya dalam penyembuhan nih, Bu, ya. Kita kan juga perlu adanya, penggalian dalam segi hukum nih. Menurut Mhm, Ibu sendiri nih, eee, seberapa seberapa kuat sih hukum di Indonesia terkait pelecehan seksual ini? mhm. Apa sudah mendukung ke pihak korban atau malah masih memberikan celah yang sangat besar bagi si calon-calon pelaku? Gitu. Oke, kalau, aduh ngomongin hukum ya, jujur saja sebenarnya kalau tentang hal itu nih Iya. sebenarnya kurang sekali ya kalau kita ngomongin Mmm. tentang UU, tindak pelecehan seksual atau Oh gitu. TPKS ya kalau bisa atau masuk sebenarnya kalau mamanya kita ngomongin tentang hukum, undang-undang tentang pelecehan seksual itu kan saya bilang tadi bahwa dia masuk di undang-undang TPKS atau undang-undang tentang tindak kekerasan seksual, Mhm. tindak pidana kekerasan seksual kayak gitulah Mhm. lengkapnya. Kalau mamanya kita ukur apakah sudah melindungi korban Mmm. atau masih menimbulkan celah, kayaknya masih banyak ya Banyak celah kan. nih, Bu, ya? Karena ternyata kalau kita sadari atau Mhm. kita pelajari lagi, itu tuh, yang perlu dilatih selain ada, apa namanya, undang-undang yang melindungi, Iya? itu juga perlu ada kesadaran dari Ke masyarakatnya dulu. Apakah ini termasuk tindakan pelecehan seksual atau tidak, kayak oke. gitu. Karena ternyata itu tadi, ada orang-orang yang cenderungnya itu menganggap bahwa enggak kok itu bukan pelecehan seksual, padahal itu Mmm. termasuk gitu loh. Nah Oke. itu yang perlu apa namanya, sebenarnya undang-undang sudah melindungi, Mhm. ada. Apakah diterapkan dengan baiknya di lapangannya kayaknya masih banyak kasus Oke. kayak gitu, berarti saya bisa bilang bahwa itu ya kurang kayak Mhm. gitu melindungi korbannya. Kalau hanya didalami lagi ternyata ya memang kurang kesadaran di masyarakat, Oke. kurang tahu bahwa, oh ini termasuk pelecehan seksual kayak gitu. Oke, intinya harus ada dukungan dari semua pihak, Bu, ya? Iya, selain itu juga kayaknya memang membutuhkan yang namanya ini sih, apa namanya, disosialisasikan sebenarnya pelecehan seksual itu macamnya Mmm. apa aja ya, kayak Iya. gitu. Terus menyentuh ke ranah apa aja ya, apakah Mmm. ada undang-undang yang melindungi, kayak Iya. gitu dan lain sebagainya, kayak Iya. gitu. Itu bisa menjadi salah satu, apa namanya, cara untuk melindungi atau mengurangi lah, setidaknya mengurangi, Iya. eee, apa, kasus tentang pelecehan seksual. Karena kalau sudah ngomongin pelecehan pelecehan seksual, itu arahnya juga sampai kekerasan Oh, seksual, iya. gitu. Ini kalau berbicara tentang, hukum dan melaporkan ya, seumpamanya kita itu anu, Bu, ada seorang mahasiswa atau siapapun itu sih, yang menjadi saksi atau menyaksikan suatu kejadian pelecehan seksual, apa sih yang harus dia lakukan gitu? Oke, kalau mamanya dia nih, kamu ya maunya jadi saksi nih ya kan. Oke. Setidaknya saksi itu, membantu korban kayak gitu. Gitu. Umpamanya memang dia membantu korban waktu itu setidaknya melakukan yang namanya, apa namanya, kalau umpamanya itu sudah terjadi, Iya. maka membantu korban untuk mendampingi melaporkan. Mmm. Tapi kalau umpamanya hal itu sudah terjadi atau masih terjadi kayak gitu, Mhm. setidaknya kamu seketika menjadi saksi, apa memberitahu dulu kepada, pelakunya bahwa ini termasuk tindakan pelecehan seksual kayak gitu. Gitu. Sebisa mungkin seperti itu memang umumnya. Oke, berarti intinya kita saksi itu penting juga sih, Bu, ya, dalam, ini, kasus Iya, ini? dalam hal ini memang, gini, jadi kalau umpamanya kadang pelecehan seksual itu kan tidak hanya terjadi di ruang-ruang umum aja ya, Iya. atau ruang-ruang publik aja, kadang di Mhm. tempat-tempat tertutup. Karena kadang yang melakukan pelecehan seksual itu yang memiliki power bahkan ya kan, tadi kayak kamu Oh iya. memberikan contoh Iya, ya, Bu. mungkin sorry ya Iya, ustadz atau apa namanya, di dosen, dosen ya. atau bahkan mungkin ya sorry atasan dan lain sebagainya, kan dia memiliki power dan dia merasa bahwa bisa. Mhm. Nah itu juga bisa, apa namanya, memungkinkan untuk melakukan yang namanya pelecehan seksual, Oh kayak gitu. gitu. Nah kalau menjadi saksi bagaimana ketika dia tidak bisa menindaki secara langsung kayak gitu, setidaknya memberikan dampingan kepada korban, dukungan untuk mau, melaporkan hal tersebut ke pihak-pihak yang memang bisa membantu dia, entah itu
pihak berwajib Oke. atau psikolog atau pihak-pihak profesional lainnya. Nah, ini kan sudah panjang sekali kita berbicara tentang Mhm. pelecehan seksual, Bu, ya. Ini kalau Ibu bisa pesen langsung kepada si korban nih, kira-kira apa sih pesan yang Ibu ingin sampaikan gitu? Kalau pesennya sebenarnya Mbak ya atau Mbak ya atau Ya, Mas kayak gitu, nggak apa-apa sebenarnya kamu, laporkan, tindakan tersebut ke orang yang menurut kamu itu paling kamu percaya. Kalau umpamanya orang yang kamu percaya itu aware, maka dia akan membawa kamu ke tempat-tempat atau orang atau bahkan ke bidang yang profesional kayak gitu. Dia akan tahu bahwa kamu tuh butuh dukungan sekali kayak gitu. oke. Gitu kalau pesan saya, speak up itu nggak masalah kok. Oh, iya, Setidaknya, kamu akan merasakan perasaan bahwa kamu diterima, kayak gitu. iya. Karena itu bisa berdampak panjang banget loh, mungkin, Mhm. kayak sekarang nggak ngerasain kayak gitu, tapi pasti ada efeknya. Entah itu kamu malu sama stigma masyarakat, entah itu kamu merasa kamu tidak dihargai, dan lain sebagainya. Oke. Itu kan pesan Ibu ke korban nih. Iya. Nah, ini, kalau Ibu bisa pesen juga, ini memang saya mintai pesen nih, Ibu. Jadi kalau kita atau teman-teman ini banyak Ibu yang nggak tahu apa itu empati, yang nggak tahu bagaimana membangun empati, mengasah empati atau rasa peduli itu. Menurut Ibu, apa sih hal sederhana yang bisa kami lakukan mulai dari sekarang untuk membangun empati itu? Kayak gitu, kalau umpamanya ini permasalahannya adalah permasalahan pelecehan seksual ya, kayak Ya, gitu, setidaknya mari kita, apa namanya, sebarkan atau sosialisasikan tentang pelecehan seksual itu macamnya apa aja sih, oh kayak iya, gitu. Terus setelah itu, kalau umpamanya sesimpel kamu, belum tahu nih empati itu apa sih, kayak gitu, mhm, setidaknya ketika kamu tahu bahwa ada korban hal itu, kamu bisa melakukan yang namanya, apa namanya, sebagai pendengar yang baik dulu aja. gitu, Tidak jadi pendengar yang baik itu bukan hanya mendengarkan ya, tapi juga mhm, tidak menyebarkan rahasia si klien kecuali, kok klien sih sampai ke bawah ya, rahasia korban kecuali korban, memang itu ke tempat profesional, kayak oke, gitu. ber Itu yang paling penting sekali sih menurutku ya iya. kan. Setidaknya tidak membuat, apa, efek samping yang panjang pada si korban. Oke. Berarti intinya, dari kita dan teman-teman itu harus tahu dulu ya, maksudnya pelecehan seksual itu apa, Mhm, bener dampaknya bener, itu bagaimana, bener dan, banget. efeknya itu sangat mempengaruhi banget sehingga Iya, nanti di situ bisa timbul empati ya, Bu? ya. Oh, Sebenarnya kalau umpamanya setidaknya heeh. ada pengurangan. Oh, Kalau umpamanya masyarakatnya sadar, kalian sadar bahwa, oh ini mhm, termasuk salah satu bentuk kategori pelecehan seksual, kalian akan apa, tindakan tersebut akan terkurangi, lebih lebih karena kesadaran tersebut akan membentuk yang namanya pola kan, maksudnya oke, kayak setidaknya mengurangi tindakan pelecehan seksual tersebut, kayak oke. gitu. Baik itu kadang kan yang sesimpel kayak, istilahnya kayak guyon Iya, umpamanya, kayak itu kan cuman guyon Bu, dan lain sebagainya, tapi kan kamu nggak tahu efeknya dia. Kalau dia suka, kalau dia merasa, apa namanya, dilecehkan, merasa tidak terima, itu mhm, namanya juga pelecehan seksual kan, kayak gitu. Itu membangun kesadaran dulu di ranahnya masyarakat dulu atau tidak masyarakat kecil kita aja di pondok pesantren kayak gitu. oke, Terus setelah itu, baru yang namanya nanti setidaknya ada timbul kesadaran bahwa, oh karena tahu bahwa ini pelecehan seksual, tahu bahwa ini tindakan yang mengganggu ya kan, karena sangat contoh mengintimidasi kayak mhm, gitu, terus setelah itu mengeksploitasi dan lain sebagainya, itu tuh juga akan setidaknya mengurangi, karena sadar kan bahwa itu termasuk pelecehan seksual. oke, Dan kalau umpamanya tahu, ada pelecehan seksual kan jadinya, timbul yang namanya kalau umpamanya sampai empati banget tuh kayaknya berat ya, setidaknya simpati dululah, oke. terus setelah itu baru kebangun yang namanya empati. Oke, ini kan, juga satu lagi nih, Bu, pesan yang saya minta untuk orang-orang semuanya, khususnya para audiens dan khususnya terkhusus banget ini untuk mahasiswa-mahasiswi UIMSA. Ini kira-kira menurut Ibu itu apa sih yang harus banyak dipahami terkait pengertian pelecehan seksual ini
bagi mereka semua? Apa yang Yang paling paling harus dipahami terlebih dahulu gitu? harus dipahami Iya. adalah, pertama pengertiannya, yang kedua adalah jenisnya, Oh gitu. kategorinya. Itu nanti akan, setidaknya mengurangi ngerem lah intinya ya, apa Oke. istilahnya kalau bahasa Indonesia ya. Intinya mengerem bahwa, oh ini termasuk pelecehan seksual. Karena Heeh. ini ya, jadinya kalau tahu, jadi kan, mau tidak mau kalau sekelas mahasiswa pasti berpikirlah ya kayak gitu, Oke. bahwa ini termasuk tindakan pelecehan, apa namanya, seksual, kalau sudah tahu kategori dan pengertiannya. Oke. Karena kalau cuman pengertian kayaknya kan, ya memang luas ya untuk kalangan Mhm. mahasiswa, tapi kalau sampai lebih spesifik lagi menyentuh Iya. kategori atau macam-macamnya, Heeh. macam-macam si pelecehan seksual itu tuh lebih jelas lagi kayak gitu, untuk ada batasan diri Iya. dalam bersikap atau dalam bersosialisasi yang baik dan Mhm. benar itu seperti apa sih, kayak gitu. Mungkin sebenarnya pelaku kan niatnya cuman, apa ya, "Ya guyon Bu, biar kita, Iya. apa, kenal," atau gimana kayak gitu. Tapi caranya kan tidak seperti itu, Iya. komunikasi yang baik dan benar kayak gitu. Membangun membangun sosialisasi atau membangun, apa, hubungan yang baik dengan orang lain itu kan tidak dengan seperti itu, Berarti intinya yang harus dipahami terlebih dahulu pengertiannya, Bu, ya? pengertian Karena dan sih memang kategori. banyak sih dari teman-teman yang nggak tahu sesuatu hal yang sangat sepele kalau itu memang pelecehan seksual gitu, Iya. sehingga itu bisa mereka jadikan malah dinormalisasikan gitu. Iya, karena ini ya, karena tidak tahu jadinya malahnya panjang, karena Mhm. tidak tahu ya itu tadi ya, pasti ngomongnya, "Kan guyon," kayak gitu, "kan bercanda." Nah, Iya. ini kayak gitu, kalau sudah seperti itu, nah kalau mamanya kita ngomongin pengertian kan kayaknya Iya. berat banget ya, setidaknya ini, Heeh. apa namanya, kategorinya sih aja, Oke. kayak, oh ini pelecehan verbal, ini pelecehan Mhm. nonverbal, ini pelecehan fisik. Iya. Karena kalau orang itu mikirnya kan yang paling berat fisik ya. Iya, Bu. Ini pelecehan psikologis karena Mhm. ternyata mendapat tekanan ya kan dari orang yang punya power lebih tinggi, terus dia Mhm. tertekan, jadinya malah mengganggu kualitas hidup, mengganggu kesejahteraan, Iya. mengganggu contoh kalau di kalangan, sekolah mengganggu akademiknya kayak Iya. gitu. Terus setelah itu ada, namanya, itu tadi pelecehan selain psikologis ada pelecehan media Iya. sosial kayak gitu. Jadi, kalau tidak tahu pengertiannya malah paling setaunya itu pelecehan seksual yang hanya bentuk fisik gitu, Bu, ya? Ya, jadi Seperti mungkin sorry ya, heeh. percobaan pemerkosaan Iya. mungkin. Padahal kayak, nggak simpel sih, kayak kita komen, baik aja, nggak baik Iya. di media sosial itu juga termasuk pelecehan seksual kayak Oke. gitu. Jadi efeknya panjang kayak tadi loh, Iya. gitu. Wah, terima kasih banget nih, Bu, untuk ilmunya dan sudut pandangnya yang sudah Ibu berikan kepada kita sehingga bisa kita mendapatkan ilmu yang sangat mencerahkan dan bermanfaat ini, dan saya harap untuk para teman-teman juga nggak ketinggalan terkait episode podcast kali ini. Oke, Dan dari obrolan tadi kan bisa disimpulkan ya Bu, bahwasannya pelecehan seksual itu nggak sesimpel yang kita ketahui selama ini gitu. mhm, Ternyata pelecehan seksual itu bukan hanya kontak fisik semata gitu, ternyata ya itu nanti dampaknya ke mental korban yang berkepanjangan gitu. Nah, buat kamu nih yang sedang berjuang ataupun kamu yang kenal dengan seseorang, teman kamu dan lain sebagainya yang sedang berjuang, kamu harus tetap semangat dan kamu nggak boleh putus asa karena kamu nggak sendiri. Nah, gitu. Jadi, eee, apa ya, berpikir sendiri atau minta bantuan dari orang lain itu bukan pertanda kamu lemah, tapi itu adalah tanda bahwasannya kamu peduli dengan diri kamu sendiri. Dan buat kita semua nih, mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil, dengar tanpa menghakimi, dukung tanpa mendominasi, dan ciptakan ruang yang aman bagi semua kalangan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini dan jangan lupa follow IG BKI Wimsa dan tunggu episode-episode menarik selanjutnya. Mungkin dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.